Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-A'raf ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhtaru Musa, dan memilih Musa qaumahu akan kaumnya sab'ina rajulan 70 orang lelaki limiqatina untuk pertemuan dengan kami. Falamma akhadzathum, maka tatkala menimpa akan mereka ar-rajfah, gempa bumi. Qala, Musa berkata, Rabbi law syi'ta, ya Tuhanku, seandainya engkau menghendaki, ahlaktahum, engkau membinasakan mereka min qablu, dari sebelumnya, wa iyaya, dan juga aku. Atuhlikuna, apakah engkau akan membinasakan kami, bima fa'ala as-sufaha, dengan apa yang telah diperbuat oleh orang-orang bodoh, minna, dari kami. In hiya, tiadalah dia, illa fitnatuka, melainkan cobaanmu, tudillu biha man tasha, engkau sesatkan dengannya siapa yang engkau kehendaki, wa tahdi man tasha, dan engkau beri petunjuk siapa yang engkau kehendaki. Anta waliyuna, engkau adalah penguasa kami, pelindung kami. Faghfir lana, maka ampunilah kami. Warhamna, dan beri rahmatlah kami. Wa anta khairul ghafirin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhtara Musa qaumahu, dan memilih Musa akan kaumnya, sab'ina rajulan, 70 orang lelaki, limiqatina, untuk pertemuan dengan kami. Falamma akhadzathum, maka tatkala telah menimpa akan mereka ar-rajfah, gempa bumi. Qala Rabbi, berkata Musa, ya Tuhanku, lau syi'ta, seandainya engkau menghendaki, ahlaktahum, engkau binasakan mereka, min qablu, dari sebelumnya, wa iyaya, dan juga aku. Atuhlikuna, adakah engkau menghancurkan kami, bima fa'ala sufaha, dengan apa yang dilakukan oleh orang bodoh, minna,
dari kami. In hiya, tiadalah dia, illa fitnatuka, melainkan cobaan engkau. Tudillu biha, engkau sesatkan dengannya. Man tasya'u, siapa yang engkau kehendaki. Wa tahdi man tasya', dan engkau beri petunjuk siapa yang engkau kehendaki. Anta waliyuna, engkaulah pelindung kami. Faghfir lana, maka ampunilah kami. Warhamna, dan beri rahmatlah kami. Wa anta khairul ghafirin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Bapak Ibu yang kami hormati, ini ayat 155 mengemukakan hal yang cukup menakjubkan, dan ini juga salah satu yang menyebabkan Bukit Tursina itu menjadi Jabalul Mukhtar, bukit pilihan. Sehingga ketika Allah bersumpah dalam Quran, maka Bukit Tursina salah satu di antara yang termasuk menjadi landasan sumpah. Wattini wazaituni waturisin. Nah, itu dia. Dalam ayat ini disebutkan waqtara Musa qaumahu, Musa memilih dari kaumnya sab'ina rajulan, 70 orang lelaki, limiqatina, untuk menemui kami. Baik, kita jelaskan dulu. Ketika Musa pulang dari Bukit Tursina ini selama 40 hari, itu kembali dilihatnya umatnya berada dalam keadaan sesat lagi, yaitunya menyembah patung anak sapi. Dan kita juga sudah membicarakan betapa sebelum berangkat ke Bukit Tursina itu Musa sudah mempertaruhkan segala-galanya kepada saudaranya Harun. Saya akan pergi meninggalkan selama 40 hari, 30 ditambah 10, tolong jaga umat kita ini baik-baik. Janang pabianyo dijaleh deang, itulah bahasa awal. Baik, saya akan jaga wahai saudaraku sejauh kemampuan yang ada pada diri saya. Nah, dengan demikian tentu Musa sedikit lega, karena sudah ada tempat berpitaruh bahasa kitanya. Tentu pitaruh tidak akan diunyikan, pasan tidak akan diturui. Musa berangkat dalam keadaan lega karena sudah ada yang menggantikan posisinya, apalagi yang menggantikan posisi ini adalah saudara kandungnya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata setelah Musa kembali, justru umatnya ini kembali pula menyembah anak patung atau anak sapi yang terbuat dari tembaga. Nah, itu juga sudah kita bicarakan, karena pada awalnya Musa itu kan cuman pergi selama 30 hari, kemudian tambah 10 lagi menjadi 40. Nah, setelah 30 hari ini Samiri berkata, kan sudah harus semestinya kembali ini Buta, sudah harus kembali karena sudah 30. Ternyata sudah 32 kan tidak kembali. Saya yakin Musa ini sudah mati ini katanya. Nah, oleh karena itu ya kita kembali saja menyembah patung lagi. Ini kata Samiri. Padahal Samiri ini mengusulkan begitu karena kegiatan sehari-hari Samiri ini kan pengrajin patung. Kalau tidak ada patung yang akan dibuat, tidak ada kerjaannya. Bahasa lainnya, tidak ada uang masuk. Nah, oleh karena semuanya adalah as-sufaha, orang-orang bodoh, layo lo kecil mereka. Nah, akhirnya terjadi penyembahan. Nah, saking sedihnya hati Musa dan marah. Nah, kita juga sudah bicarakan sampai-sampai
Ya, Harun saudaranya dipegang bajunya, delo rambutnya, dan alwah yang dibawa atau yang dijemput, cara bahasa lainnya ke Bukit Tursina, itu dilempar sampai pecah. Akan begitu. Nah, akhirnya Musa di waktu itu ya sangat marah kepada saudaranya, dan dengan kelembutan Harun mengatakan, bukan saya tidak berbuat, tapi mereka itu sudah kedorong menganggap saya lemah. Saya akui saya tidak setegar dan tidak sekuat, tidak seberani kamu, katanya. Wahai anak ibuku, kok sampai rambut saya atau kepala saya ditarik-tarik seperti itu? Kita kan beradik kakak. Nah, dengan kelembutan Harun ini maka marah Musa pun menjadi reda. Nah, habis itu. Tapi walaupun marah Musa menjadi reda, yang umat kan sudah kembali menyembah anak patung. Nah, dalam konteks itulah Bapak dan Ibu, berbagai cara pula oleh Musa menyampaikan kepada mereka, ya wahai kalian sudah salah, kok patung yang disembah kembali. Akan begitu, itu salah. Oleh karena itu kembalilah minta ampun. Kalau kita minta ampun, Allah pasti memberikan ampun. Nah, alwah yang dilempar tadi atau tulisan batu tulis yang ada 10 commandment kan gitu, 10 perintah di dalam diambil kembali, adalah yang kembali sadar. Nah, Bapak dan Ibu, perjuangan Musa itu belum selesai. Ternyata yang perlu kita garis bawahi terkait dengan ayat yang kita baca pagi ini, tidak pula seluruh umatnya yang kembali menyembah anak patung, tapi ada beberapa orang yang istiqomah. Ada beberapa orang yang istiqomah. Maka dalam konteks ini Musa merasa ini perlu ditambah amunisi ini. Tetapi amunisi yang perlu ditambah ini, ya mungkin Musa berpikir, kalau saya hanya mengandalkan Harun kok lambi mana? Lambi sangat. Kok mengecek tuh banyak ngangonya. Ini tidak bisa ini. Maka Musa di waktu itu berpikir, saya harus mencari amunisi tambahan. Dipilihlah dari umatnya yang istiqomah itu sebanyak 70 orang. Nah, itu dia. Jadi dari umatnya yang sudah menyembah anak sapi itu kembali, dan ada yang kembali sudah insaf, sudah sadar, ada yang istiqomah sejak dari sebelumnya. Waqtaru Musa qaumahu sab'ina rajulan. Maka dipilihlah oleh Musa sebanyak 70 orang. Kenapa 70 orang ini dipilih dan untuk apa dilakukan oleh Musa? Supaya nanti kekuatan ini bisa bertambah. Nah, ini juga memberikan gambaran kepada kita. Nampaknya Karajoko tidak bisa selesai dewa surang. Perlu Karajoko ada kawan, perlu kerja ini ada teman, tidak bisa kita menyelesaikan seorang diri. Maka 70 orang ini ya dipilih oleh Musa sebagai suatu upaya untuk agar kerja ini bisa dikerjakan bersama-sama. Nah, bagaimanapun jelas nanti yang 70 ini sudah barang jelas ini. Nah, kalau sebelumnya kan pergi sendirian, hanya berdua dengan Harun. Nah, itu loh jadi Harun kok lama mana. Dipilihlah 70 orang. Ada yang mengatakan 70 orang ini 60 orang yang sudah tua-tua, yang sudah dewasa, 10 orang itu masih muda, masih cekatan. Itu ada riwayat yang menyampaikan demikian. Yaitu terserah, tidak ada masalah bagi kita itu. Untuk apa yang 70 orang ini? Limiqatina, dibawa oleh Musa ini ke Bukit Tursina. Nah, dibawa ke Bukit Tursina untuk minta tambahan ajaran baru. Dalam penafsirnya kita baca, Musa alaihi salam ini mohon kepada Allah untuk kembali menerima taubat umatnya. Dan Musa bermohon kepada Allah untuk memberikan tambahan ajaran. Dan kali ini supaya ya basuluh matuari begalanggang maturang banyak, 70 orang ini dibawa. 70 orang ini dibawa.
Tapi ada riwayat yang saya baca begini. Sebelum berangkat 70 orang ini bersama dengan Musa, Musa berangkat berdua dulu. Berdua dengan Harun. Tujuannya untuk meminta tambahan ajaran. Ternyata dalam perjalanan pulang, Harun ini meninggal. Mati Harun di perjalanan. Sehingga kembali ke kaum, Musa sendirian. Akhirnya ada yang menjatuhkan tuduhan bahwa Musa membunuh saudaranya. Nah, ada yang menyatakan begitu. Musa ini membunuh saudaranya Harun. Tentu tidak enak kan. Nah, dengan demikian Musa bermohon kepada Allah bagaimana caranya untuk memberikan informasi atau memberikan pemahaman kepada umat ini bahwa saya benar-benar tak membunuhnya, tapi dia mati sendiri. Nah, terkaitlah dengan maka dipilihlah oleh Musa sebanyak 70 orang ini. Ada yang mengatakan 12 suku, masing-masing suku diwakili. Akhirnya jumlah mereka sebanyak 70. 2 orang itu disuruh standby meninggal sehingga ya 68 orang. Pokoknya 70. Akhirnya 70 orang ini dibawa oleh Musa ke bukit itu sampai ke dekat pusaro atau makam daripada Harun. Dan Harun ini digali lagi, dikeluarkan jenazahnya, dihidupkan oleh Allah melalui mukjizat Nabi Musa. Karena Nabi Musa ini banyak mukjizatnya menghidupkan orang yang sudah mati. Dihidupkan Harun lagi. Nah, setelah dihidupkan Harun di hadapan mereka yang 70 itu, disuruhlah Harun ini berkata, "Kenapa kamu mati?" Nah, saya tidak dibunuh oleh saudara saya, tapi benar-benar saya adalah ajal saya sampai di sini. Nah, ada riwayat yang kita baca begitu. Sehingga yang 70 yang di antara mereka itu ada yang ragu, "Ya ini namunuh loh." Kembalilah percayaannya menjadi kokoh bahwa yang terjadi itu bukan karena dibunuh oleh Musa, tapi betul-betul ajalnya habis. Nah, ada riwayat begitu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kita dudukkan persoalan dulu bahwa dakwah, nah begitu, dakwah li'a'la kalimatillah, mengajak orang kepada benar, tidak bisa sendirian. Itu dulu yang kita kutip. Ya, mungkin kita berikan contoh imalah analoginya untuk meramaikan masjid ini umpamanya tidak bisa sendirian, harus bersama-sama. Nah, kata lain bersama-sama itu pengurus yang diamanahkan oleh masyarakat sebagai pelayan masjid, tentu bersama-sama. Nah, apapun kerjaan tidak bisa sendirian, harus bersama-sama, kolaborasi. Makanya bersama-sama al-jama'atul rahmah, bersama-sama itu adalah rahmat. Apapun kerjaan, kalau kita berkolaborasi baru dia jadi. Satu pesta umpamanya harus ada tukang bawang, harus ada tukang garam, harus ada tukang cabai, nah, harus ada tukang daging. Kemudian nanti harus ada yang ngerjakan. Kan tidak bisa sendirian begitu. Nah, itu dia. Nah, agar yang 70 orang ini betul-betul kuat dan istiqomah, cekatan, itu perlu diisi. Nah, bahasa kininya pelatihan-pelatihan agar mereka itu menjadi kuat. Nah, Bapak Ibu, Amboraso mungkin kita juga sudah sepaham itu. Dalam lagu Indonesia Raya kan ada olahraganya dulu atau olah jiwanya dulu. Olah jiwa. Jadi memang manusia itu agar bisa diandalkan, sebelum mengolahraganya itu olah jiwanya dulu. Jadi sebelum menundukkan yang bersifat fisiknya, tundukkan dulu rohaninya. Tundukkan rohaninya, artinya ambil hatinya dulu. Kalau hatinya sudah diambil, fisiknya enak saja. Kadang-kala kan tidak, hatinya tidak terambil. Apapun yang kerjakan penuh dengan keterpaksaan itu tidak akan abadi. Nah, gitu. Tapi kalau hatinya sudah diambil, masya Allah. Kalau hati lah tabiat, deden dek kau aja. Dapat 10 deden 9 dan lagi enggak kau cia deden, jadi dia hatinya lah tabiat. Tapi kalau hatinya belum dapat rebut, setengah pun tak dikasih. Nah, jadi rebutlah hatinya. Makanya untuk merebut hati ini adalah kerjaan yang sangat berat. Medanukumul awwalu anfusukum, medan perang yang paling berat terhadap dirimu adalah dirimu sendiri.
medan perang yang paling berat adalah menghadapi dirimu sendiri. Kalau kamu menang menghadapi dirimu, qadartum, menang kamu, maka kamu berarti sudah mendapat info bahwa kau akan menang sekalian peperangan. Tapi kalau kau kalah menghadapi dirimu, itu ada harapan kau kalah menghadapi sekalian peperangan. Jadi jiwa dulu. Nah sekarang yang dilakukan oleh Musa adalah merembut jiwa yang 70 ini agar bisa ditundukkan. Nah gitu. Nah Bapak Ibu, ini enak. Setelah sampai di Bukit Tursina sebanyak 70 orang ini, nah, terlepas dari cerita Harun meninggal tadi, datanglah kabut putih. Nah, kalau bahasa awaknya kabut buto lah, putih. Ternyata kabut putih itu hanya bisa dimasuki oleh Musa. Sedangkan yang 70 orang itu berada di luar kabut putih. Masuk Musa ke kabut putih itu terjadi dialog dengan Allah. Yang 70 orang tidak bisa masuk, hanya mendengar dari luar. Nah, mendengar dari luar. Jadi kabut, kalau kabut itu kan membatasi pandangan. Kalau kita biasanya driver, supir membawa oto itu, kalau kabut itu pandang awak kadang 10 meter. Malah kalau kabut itu agak tebal hanya 5 meter. Kan begitu. Terbatas pandang kita. Nah seperti itu pula Musa dalam kabut terjadi dialog. Nah setelah selesai dialog itu Musa keluar. Maka yang di antara 70 orang ini minta juga, bah kalau kami masuk kabut itu, karena kami juga ingin melihat zat Allah, katanya. Kami juga ingin melihat zat Allah. Musa tidak mampu lagi berkehendak seperti ini. Kenapa? Karena sudah pengalaman dulu. Kan waktu itu Musa, saya adalah Allah, kan begitu. Kalau kau adalah Allah, tolong lihatkan zatmu kepadaku, kan begitu dulu. Sudah kita tafsirkan. Apa jawaban Allah? Lihat gunung itu. Kalau gunung itu tetap di tempatnya, kau akan bisa melihat aku. Tapi kalau tidak, kau tidak akan bisa melihat aku. Seketika Musa lihat gunung, gunung itu menjadi pecah, kan begitu. Nah, kan masih ada ayat, masih ingat, gunung itu pecah, akhirnya Musa menjadi tersungkur. Nah sekarang setelah Musa keluar dari kabut, itu yang diminta oleh yang 70 orang ini. Bisa enggak kami melihat zat Allah itu pula? Tentu menggigil Musa apa yang terjadi? Nah, ini dalam ayat falamma akhadathumur rujfah. Baru saja mereka itu mengatakan ada utusnya berapa orang menemui Musa, bisa enggak kami melihat zat Allah pula di dalam kabut itu? Musa datang gempa langsung. Akhadathum ar-rajfah, datang gempa. Akhirnya gunung itu meleleh tapi tetap menyelamatkan mereka yang 70. Ada riwayat yang mengatakan mereka jatuh pingsan, bahkan ada yang mengatakan mati. Tapi mayoritas atau jumhur ahli tafsir pingsan. Pingsan karena ketakutan. Mereka pada pingsan karena goyang bukit itu. Ya seperti gempa lah, kita kan sudah merasakan betapa pedihnya kalau gempa. Ada masalah pendek saya lagi keluar mah. Tidak tentu arah lagi, terjadi gempa bumi kan main. Goyak pacah-pacah, turun tua. Rabah sadu alam. Nah dalam keadaan mereka sudah pingsan, qala Musa berkata, Rabbi law syi'ta ahlak tahum min qablu wa iyaya. Ya Tuhan, kalaulah seandainya Engkau menghendaki, tentu Engkau sudah membinasakan mereka sebelum mereka berangkat ke Bukit Tursina ini, dan juga sudah membinasakan aku, karena sebelumnya aku sudah pengalaman. Nah, kan begitu artinya tuh. Beberapa saat yang lalu aku juga sudah ke sini. Kalau kau menghendaki hancur waktu itu, pasti mereka sudah kau hancurkan, juga termasuk menghancurkan aku. Tapi aku yakin kau tidak berkehendak seperti itu. Kalau kau menghendaki supaya hancur, pasti umatku itu juga sudah kau hancurkan, karena mereka sudah membuat kebangkang yang begitu rupa. Min qablu, sejak dari sebelumnya pasti sudah kau hancurkan, juga termasuk aku. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna.
Adakah engkau akan menghancurkan kami? Penyebabnya adalah perilaku umatku yang bodoh-bodoh itu. Tentu tidak akan mungkin kesalahan mereka, justru kami yang menanggung akibatnya. Itu kata Musa. Saya sangat yakin tidak demikian. Saya yakin in hiya illa fitnatuka. Ya Allah, aku yakin ini hanya cobaan untukmu. Nah akhirnya apa yang terjadi? Ya Allah, hidupkan mereka kembali yang 70 orang itu. Akhirnya 70 orang itu kembali siuman, kembali sadar. Nah setelah mereka kembali sadar, seluruhnya bilang sama Musa, "Tidak jadi kami menghendaki itu doh. Tidak jadi kami ingin melihat zat Allah dah." Karena belum saja pertaut mulut mereka, gempa bumi itu sudah datang. Nah, seperti dalam surah Al-Baqarah sudah kita lewati itu. Kalau kau memang seorang Rasul, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallahu jahra. Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah itu terang-terangan. Fa'aqadakumus sa'iqah, kan begitu. Langsung yang bilang itu disambar oleh petir. Nah, jadi kalau minta sesuatu yang mustahil itu akibatnya. Jadi bahasa kau ingin lo sebab petir, minta lo bentuk tu tibo pati sekali. Tibo pati sekali. Gitu. Jadi tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya. Engkau menyesatkan siapa yang engkau kehendaki dan engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Bapak dan Ibu yang kami hormati, akhirnya yang 70 orang ini menjadi tangan kanan Musa. Tangan kanan Musa. Allah memberikan keistimewaan-keistimewaan kepada yang 70 orang ini. Bahkan ada yang memberikan pendapat Nabi Rasul itu jumlahnya kan banyak sekali. 124.000 orang. Itu jumlah Nabi Rasul. Jadi bukan 25. Yang 25 itu adalah yang tertulis dalam Quran. Wa rusulan qad qasasnahum alaik wa minhum lam naqsus. Rasul itu ada yang kami ceritakan kepadamu, tapi juga banyak yang tidak kami ceritakan kepadamu. Ternyata yang 25 orang itu yang diceritakan. Yang tidak diceritakan banyak lagi. Ada yang menganggap, dan itu boleh saja, tidak berpahala, tidak berdosa itu. Yang 70 orang ini nabi semua. Karena diberikan oleh Allah keistimewaan menjadi kaki tangan dan menjadi tangan kanan oleh Musa di dalam mengembangkan dakwahnya. Dan yang 70 orang ini sudah sampai kepada hal-hal yang mendekati Nabi itu sendiri. Ya coba bayangkan oleh Bapak Ibu itu. Ada seorang Nabi yang bawa kita ke bukit itu. Sampai di bukit itu datang kabut. Lalu ada berbicara di dalam kabut itu. Terdengar oleh kita di luar. Kan sudah sedikit jaraknya dengan itu. Akhirnya sampai dia minta, bagaimana Musa bisa pula kami masuk nak ke dalam kabut itu. Bang, nyopati sekali. Kan sudah dekat ke situ dia. Jadi artinya tingkat keyakinan. Tadi sudah saya bilang, olah jiwanya. Tingkat keyakinan dan kekukuhan terhadap Allah itu di dalam hatinya sangat kuat. Karena memang betul-betul di hadapan matanya. Sedangkan kita saja tidak sampai begitu. Rasa-rasanya sudah kuat keyakinan kita. Melihat keanehan-keanehan yang terjadi di alam ini. Kemudian mungkin ya perlu juga kita pahamkan di sini untuk keperluan dan pelajaran yang dapat kita ambil. Di waktu kita belajar di SD atau di SMP dulu, itu disebutkan bahwa bukti adanya Tuhan itu adalah alam ini. Nah, ada analogi ketek itu. Adanya kursi itu meyakinkan kita adanya tukang. Nah, kan begitu. Sebab tidak akan mungkin kursi itu membuat dirinya sendiri. Nah, itu logika yang tidak bisa dibantah itu. Ada kursi, pasti ada tukang kursi. Sebab tidak mungkin kursi membuat dirinya sendiri. Gedung dan masjid ini sebagai bukti dan keyakinan yang kuat, kita nggak ragu, pasti ada tukang yang buat masjid. Nah, itu baru masjid. Nah, alam yang seindah ini dengan berbagai macam ragam kandungan di dalamnya, apakah itu tidak mengarahkan pikiran kita
kepada suatu keyakinan ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Akan begitu. Nah sekarang Tuhan itu tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia bekerja. Tuhan itu berbuat. Nah kerjaan-kerjaan Tuhan itu pasti tidak serupa dengan kerjaan manusia. Itulah pasti. Sedangkan kerja orang gadang saja tidak serupa kerja orang keter. Ada bunga, ada bara. Berikan sama anak kecil. Barunya biar. Kenapa? Anak kecil. Nah coba kita yang sudah dewasa pasti kita ambil pisang. Pasti kita ambil bunga. Bahkan tidak baru nabi terbakal rendang. Karena sudah ada akal. Jadi makin tinggi, makin rasional. Dia sampai kepada kerjaan-kerjaan yang Masya Allah begitu. Jadi kejadian-kejadian aneh dan luar biasa di alam ini itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa ada yang merencanakan, ada yang membuat, ada yang menciptakan, tidak tercipta dengan begitu saja. Disebutkan baik itu dalam Al-Quran maupun dalam ilmu sains teknologi yang dipelajari oleh manusia. Bisa tidak kita menerima bahwa hujan itu asalnya dari laut? Hujan itu dari laut. Nah bagaimana hujan datangnya dari laut? Ada satu proses. Air laut itu ditembak oleh matahari. Kemudian dia menguap. Lagi kata. Setelah latih as-sahab musakhar, dia menjadi awan yang dikendalikan. Tundon awan itu ke barang banyak aja. Pas tentang barang banyak, lapen, hujan di barang banyak. Ini subhanallah, Allahu Akbar. Nah kejadian-kejadian seperti ini bagi orang punya keyakinan. Satelit atau benda langit yang paling dekat ke bumi itu namanya bulan. Atau tidak bisa dibantah. Atau sains, orang yang tidak beragama pun mengetahui itu. Satu benda langit yang paling dekat ke bumi itu namanya bulan. Sehingga bulan itu ada yang menyebutkan asisten bumi. Kenapa asisten bumi? Sebab kama buminya menurut. Tapi bukan sekadar itu. Asisten ajudan biasanya kerjanya apa? Memelihara yang diajudaninya. Umpamanya ajudan Prabowo, si Teddy itu. Ada seorang mengganggu, dia biar si Teddy itu kan begitu. Nah bumi juga dibegitukan oleh bulan. Jadi bulan itu Bapak Ibu dalam ilmunya ada namanya muka bulan, ada namanya punggung bulan. Nah yang menghadap ke bumi itu tetap mukanya bulan. Jadi nan madok ka Pak Prabowo ko muka tadi tadi. Tak kemungkin dikantuinya Pak Prabowo di tadi itu. Muka terus. Nah, itu cara memahamkannya. Sehingga enak kita pahamnya gitu. Di muka tadi tadi. Walaupun bulan ini juga ikut berputar dengan bumi, akan begitu. Tapi mukanya tadi madok ka. Mukanya enggak ada komentar. Karena muka ini enak bentuknya. Coba lihat bulan. Tapi ada belakang bumi, belakang bulan. Nah punggung bulan ini berantakan bentuknya. Tinggi, rendah, berantakan. Tidak tersusun. Kenapa berantakan? Karena setiap menit punggung bulan ini dihantam oleh atmosfer, dihantam oleh meteor. Meteor yang jatuh dari angkasa luar, apabila jatuh, kalau terus ke bawah menghantam bumi, diambillah deh ajudan kode si Teddy kok. Sehingga nak jadi Prabowo kan ya. Akan begitu. Dan Allah yang Maha Kuasa ini tegak berkudu Allah telah mengatur setantang meteor kok kejatuh, Teddy tiba di situ. Bulan tiba di situ. Sehingga enggak jadi bumi itu kena. Coba kalau tidak ada bulan, lama tiap agama. Sebab meteor itu dalam menit detik itu ribuan yang jatuh menghantam bumi. Tapi selalu didindingi oleh bulan. Nah coba kaji ini. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Pasti itu kesimpulannya. Ya Tuhan, kalau kita pikirkan langit dan bumi dengan segala isi, pasti kita punya kesimpulan, Maha suci Engkau ya Allah. Tak ada satupun yang Kau jadikan sia-sia. Akan seperti itu. Termasuklah kejadian-kejadian yang lain. Tapi kalau manual, saya masak nasi, tentu tidak tambah pikiran. Masak nasi saja. Jadi makin kita pikirkan, makanya orang yang akan tunduk kepada Allah, dekat kepada Allah, ulul albab namanya dalam kajian kita, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati
samawati wal ard. Pasti dia punya kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, yang 70 orang ini menyaksikan dengan mata kepalanya. Alun tatutui mulut le minta mencari zat Allah, tiba sekali kampung. Ndak juga yakin le tu ina pekan. Makanya ada yang mengatakan yang 70 orang ini sudah sampai kepada level nabi atau mungkin sedikit buah nabi lah. Kenapa? Karena ada ruang untuk berpendapat demikian karena jumlah nabi itu sangat banyak, 124.000. Jadi yang dapat kita ambil untuk kita hari ini, ya tentu imalahnya, ibrahnya, pelajarannya, kejadian-kejadian aneh itu adalah sudah disengaja oleh Allah untuk meyakinkan kita lebih lanjut. Banyak sekali sesungguhnya peristiwa-peristiwa yang seperti itu bisa meyakinkan kita. Makanya anta waliyuna, engkau ya Allah adalah pemimpin kami, penguasa kami, pelindung kami. Faghfir lana, maka ampunilah kami, warhamna, dan beri rahmatlah kami. Ini setelah yang 70 orang itu sadar itu. Makanya doa Musa ini diaminkan oleh mereka. Wa anta khairul ghafirin, engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Musa bertanya, bah kami minta balik. Tidak. Kami minta mencari zat Allah balik. Tidak aja. Tidak taluk dia aja. Karena baru saja diminta datang gempa bumi. Itulah baik. Ayat ke-70. Wakhtara Musa qaumahu, dan memilih Musa akan kaumnya, sab'ina rajulan, 70 orang laki-laki, limiqatina, untuk pertemuan kami. Falamma akhadathumur rajfah, maka tatkala menimpa akan mereka gempa, qala rabbi, Musa berkata, ya Tuhanku, lau syi'ta, seandainya engkau menghendaki, ahlaktahum, engkau akan membinasakan mereka, min qablu, dari sebelumnya, wa iyaya, dan juga aku. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha, apakah engkau celakakan kami dengan apa yang dilakukan oleh orang bodoh? Minna, dari kami, in hiya, tiadalah dia, illa fitnatuka, melainkan cobaan dari engkau. Tudillu biha, engkau sesatkan dengannya, man tasya, siapa yang engkau kehendaki, wa tahdi man tasya, dan engkau beri petunjuk siapa yang engkau kehendaki. Anta waliyuna, engkau adalah pelindung kami. Faghfir lana, maka ampunilah kami. Warhamna, dan beri rahmatlah kami. Wa anta khairul ghafirin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.